Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam perenungan kita pada hari ini. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pimpinan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kekuatan baru, terima kasih buat kesehatan, pimpinan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami kembali datang untuk merenungkan firman-Mu. Berkati setiap pribadi kami supaya melewat firman-Mu, renungan kami ini, kami semakin dikuatkan, kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami untuk kami setia melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini perenungan kita saya memberikan tema tak ada penghalang. Sampai saat ini kita masih menghadapi COVID-19 ini, mengalami sebuah perubahan yang besar di dalam kehidupan kita dan bagi bangsa kita ini. Masih banyak gereja-gereja yang belum membuka ibadah di tempat mereka masing-masing. Tapi satu sisi mereka pasti punya kerinduan yang besar untuk bersekutu kembali di hadirat Tuhan. Dengan keadaan seperti ini seharusnya itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap setia dan dekat dengan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama melihat di dalam firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-84 ayat 1 hingga ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Betapa disenanginya tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, di rumah-Mu yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama. Firman Tuhan ini, di dalam ayat ini kita boleh mengerti bahwa keadaan mereka pada waktu itu, ini mereka mengalami satu begitu hancur, begitu sedih, di mana kota mereka, Yerusalem dan Bait Allah itu hancur. Mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan di tempat itu, karena kota mereka hancur. Tetapi kita boleh melihat di tindakan mereka bahwa mereka memiliki satu kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Kehancuran kota Yerusalem dan Bait Allah itu tidak menghalangi mereka untuk tetap punya kerinduan, punya hati yang terus mau mencari dan dekat dengan Tuhan, untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Keadaan mereka tidak menjadi penghalang mereka punya motivasi, punya kerinduan yang besar untuk mencari dan dekat dengan Tuhan. Menjadi pertanyaannya bagi kita, apa yang menjadi atau apa yang masih menjadi penghalang bagi kita untuk tidak setia kepada Tuhan? Kita akan melihat yang pertama,
tidak ada kerinduan datang kepada Tuhan. Di dalam firman yang boleh kita renungkan tadi, bahwa kota mereka hancur, tempat mereka beribadah dihancurkan, tapi kerinduan yang mereka miliki tetap ada di dalam hidup mereka untuk selalu dekat dan mau beribadah kepada Tuhan. Tetap ada kerinduan yang besar bagi mereka untuk datang kepada Tuhan. Dan kita juga seharusnya, apapun keadaan kita yang sampai saat ini masih terus bergejolak, masih terus ada, seharusnya itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk memiliki kerinduan dekat, bersekutu kepada Tuhan. Bahkan seharusnya penghalang ini membuat kita semakin dekat, semakin kuat relasinya kepada Tuhan. Jangan jauhkan diri kita dari persekutuan, dari hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Apapun keadaan kita, seharusnya itu tidak menjadi penghalang untuk kita selalu dekat dengan Tuhan. Yang kedua, tidak percaya hanya di dalam Dia kita mampu menghadapi semuanya. Jika ada penghalang itu, bahkan masalah, penderitaan, dan tekanan yang masih kita alami sampai saat ini, kita akan semakin sulit untuk terus berharap dan percaya kepadanya dan mampu menghadapi semuanya. Karena kita tidak percaya hanya di dalam Dia kita mampu menghadapi semuanya. Dan seharusnya kita semua, kita sebagai anak-anak Tuhan, penghalang apapun yang kita hadapi, baik masalah, tekanan, penderitaan yang kita hadapi, tetaplah percaya bahwa hanya di dalam Tuhan kita mampu menghadapi itu semuanya. Keadaan mereka yang tempat ibadah mereka yang sudah dihancurkan, tapi mereka tetap memiliki kerinduan yang besar. Tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk dekat, untuk selalu merindukan kediaman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga masalah penderitaan yang kita alami tidak menjadi hal yang besar, yang begitu membuat kita tertekan. Tapi kita melihat bahwa ada Tuhan, ada penolong yang setia, yang sanggup memampukan kita menghadapi itu semua. Sehingga dengan ini seharusnya kita punya pegangan yang benar, kebenaran yang benar, di mana kita harus semakin dekat kepada Tuhan, bergantung kepadanya, semakin mampu menghadapi itu semua, menghadapi keadaan-keadaan ini. Karena hanya di dalam Dia kita mendapat kekuatan itu untuk menghadapi ini semua. Jadi apapun masalah kita, apapun keadaan yang membuat kita jauh daripada Tuhan, mari kembali sadari, mari kita kembali mengerti bahwa itu yang menjadi penghalang kita untuk datang kepada Tuhan, untuk punya relasi yang dekat dengannya. Sehingga dari ini, bagian kita semua sebagai orang percaya mengerti bahwa dengan keadaan seperti ini, bahwa iman kita sedang dimurnikan. Iman kita membawa kita semakin kuat menghadapi situasi apapun yang kita alami. Keadaan-keadaan seperti ini menjadi tantangan bagi kita untuk kita semakin dimurnikan, semakin kuat menghadapinya. Tetapi bukan menjadi kita redup, tidak memiliki kerinduan datang kepada Tuhan, bahkan kita tidak percaya bahwa kita mampu menghadapi itu semua di dalam pertolongan Tuhan. Dan di akhir ini kita boleh bersama-sama mengerti firman yang boleh kita renungkan pada hari ini. Seharusnya tidak ada lagi penghalang bagi kita untuk
tidak setia kepada Tuhan. Sehingga dari ini kita boleh sama-sama memilah atau memilih dengan benar apa yang menjadi dan apa yang masih menjadi penghalang kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Kiranya firman ini kembali mengingatkan kita bersama-sama untuk kita semakin dekat dan semakin punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Kondisi-kondisi yang kita alami bukan membawa kita semakin jauh pada Tuhan, tapi membawa kita seharusnya semakin setia dan dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mengerti di tengah kondisi kami saat ini, banyak tekanan, masalah, penderitaan yang akan silih berganti menghadapi kami. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa keadaan ini tidak menjadi penghalang kami untuk kami tetap setia, dekat dengan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, beri kami kekuatan untuk menghadapinya dan mampu terus maju, melangkah dengan pertolongan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, apapun keadaan mereka, Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi pegangan bagi mereka, untuk mereka tetap setia dan berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.